Sosok mayat yang tergeletak itu adalah orang yang disangka sebagai pelaku kriminal alias preman. Orang ini dieksekusi tanpa peradilan. Ada ratusan orang mengalami nasib serupa, tersebar di berbagai daerah. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1982 hingga 1985, saat pemerintahan era Presiden Soeharto. Publik menyebutnya dengan istilah Petrus, atau penembak misterius. Mengapa tindakan ini perlu dilakukan saat itu? Dalam buku autobiografi Pak Harto, ditulis bahwa Petrus adalah upaya pemerintah untuk membasmi pelaku kejahatan di Indonesia. Mereka yang dibunuh adalah para penjahat yang meresahkan masyarakat dan untuk menimbulkan efek jera. Meskipun Petrus berhasil menurunkan angka kriminalitas, tetapi tetap menuai pro dan kontra. Apalagi pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari Badan HAM Internasional. Maka operasi ini pun dihentikan. Kelak, Presiden ke-7 Joko Widodo atas nama negara meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat ini. Saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa penembakan misterius 1982-1985. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Masih di era Orde Baru, premanisme makin berkembang, bukan hanya kelas pemalak, tapi naik kelas menjadi peliharaan, baik oleh negara ataupun instansi swasta. Tujuannya tentu saja melawan para pendemo kebijakan pemerintah dan kepentingan bisnis pengusaha. Preman di backing oknum aparat menawarkan keamanan, padahal merekalah yang menciptakan situasi yang tidak aman dan penuh intimidasi. Premanisme akan terus tumbuh selama rasa aman tidak dimiliki masyarakat. Kata preman berasal dari bahasa Belanda, vrijman, artinya orang yang tidak terikat kontrak kerja. Tidak diketahui secara pasti kapan kata preman mulai digunakan di Indonesia. Medan, Sumatera Utara, terutama di kawasan perkebunan, diketahui sebagai daerah pertama yang menggunakan kata vrijman saat masa kolonial Belanda. Namun, karena saat itu orang Indonesia sulit menyebut kata vrijman, maka lama-kelamaan istilah tersebut berubah menjadi preman. Keberadaan preman pada saat itu sangat ditakuti oleh para pengusaha yang umumnya berasal dari Belanda. Konon preman sengaja dikembangkan oleh para pekerja perkebunan untuk melawan kesewenang-wenangan para pengusaha terhadap pekerja. Seiring perkembangan zaman, pengertian preman mengalami pergeseran makna menjadi ke arah yang lebih negatif. Pergeseran makna itu terutama terjadi pada era 1970-an, ketika kelompok preman mulai marak di Indonesia. Preman identik dengan dunia kriminal dan kekerasan. Rasa takut adalah produk mereka. Target sasarannya lokasi kegiatan ekonomi seperti pasar, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Preman meminta uang dengan dalih untuk keamanan. Coba-coba menolak, maka preman akan merusak. Bahkan nyawa bisa melayang. Premanisme awalnya adalah virus yang harus dimusnahkan, tapi karena didiamkan atau dimanfaatkan, lalu menjadi budaya yang menular.
Negeri ini bukan tidak punya hukum, tapi karena hukum bisa disalahgunakan oleh oknum aparat hukum, maka pemberantasan preman hanya ada di spanduk-spanduk berisi himbauan. Lalu muncullah organisasi kemasyarakatan atau ormas. Dengan seragam mirip militer, tapi kelakuan tetap preman. Dari mulut mereka kerap terucap kata NKRI harga mati dan bicara soal nasionalisme. Untuk menghidupi organisasi butuh biaya. Karena itu, mereka butuh wilayah kekuasaan, melakukan tindakan intimidatif, pemalakan kepada pengusaha, menguasai tanah sengketa, hingga kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berdampak buruk terhadap dunia usaha dan iklim investasi. Keberadaan premanisme yang tumbuh subur menunjukkan bahwa negara tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan penegakan hukum yang efektif. Lucunya, ormas-ormas ini tidak mau disebut preman. Saya bukan preman. Saya bukan preman. Saya bukan preman. Oke. Saya bukan preman. Saya bukan preman. Lagi. Saya bukan preman. Saya bukan preman. Oke. Karena semakin banyak korban, maka muncul gagasan untuk menekan pergerakan preman dan ormas berkedok preman. Dipicu oleh keluhan Presiden Prabowo melalui Mensesnek bahwa preman dan ormas membuat Presiden resah dan meminta Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk melakukan tindakan. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Kan begitu. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo sering menyoroti maraknya premanisme atas aduan masyarakat. Saat meresmikan terminal di Medan, Tidak seperti terminal-terminal yang lalu-lalu, yang kotor, yang banyak premannya, siapa yang mau naik bus? ketika meninjau terminal peti kemas Tanjung Priok, Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. kini Satgas Terpadu Pemberantasan Premanisme telah dibentuk, melibatkan Polri, TNI, dan Kemenkumham. Tugasnya menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan perlindungan dari praktek premanisme. Apakah Satgas Premanisme ini bisa menjawab keresahan masyarakat? Kita tahulah, pemerintah terlalu sering membentuk Satgas, terutama ketika ada tekanan dari masyarakat melalui media sosial.
seperti membenarkan istilah no viral, no justice. Polri pun langsung bergerak. Preman-preman ditangkapi, termasuk juru parkir liar. Posko-posko ormas dibongkar. Operasi berantas preman ini, jika hanya fokus pada tindakan sementara, kemungkinan tidak efektif. Karena tindakannya hanya mengurangi akibat, bukan akar masalah yang sebenarnya. Mengapa mereka memilih menjadi kriminal? Karena pengangguran? Tidak juga. Di Cilegon, ada ketua Kadin jadi tersangka karena memeras investor. Ini preman kasta tinggi. Atau karena lingkungan? Bisa jadi. Mungkin dulu mereka tumbuh di lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan. Tak ada kasih sayang, hanya ada pukulan demi pukulan. Wahai aparat, preman juga manusia, punya rasa, punya hati. Kok jadi nyanyi? Wahai aparat, preman juga manusia. Tak ada alasan untuk takut. Jangan ragu untuk memberantasnya hingga tuntas. Tas, tas, tas.